Bahkan yang lainnya saat di layoff gitu kan pengennya kan bertahan ya. Iya, sekedar kerja aja dulu tuh udah keren banget di masa pandemi itu. Tapi saya justru resign Mas saat itu Mas. Sampean resign. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi dengan kita di sini untuk membahas suatu hal yang sangat menarik dengan cara yang asik mungkin dan juga inspiratif nantinya. Kali ini saya diberikan kesempatan yang berharga untuk kesekian kalinya untuk berdiskusi, ngobrol dan mungkin bercerita ya dengan seorang figur yang beliau itu sangat concern sekali. Beliau itu sangat berdedikasi di bidang edutech ya, atau education of technology. Dan kita akan membahas tentang automatisasi, mungkin otomasi ataupun digitalisasi yang memang notabene adalah sekarang menjadi kebutuhan primer ya untuk dijadikan kesadaran bersama, pemahaman bersama, dan kita harus mulai concern di sana. Sehingga kali ini kita akan tidak akan menyanyiakan kehadiran beliau, kita akan ulik begitu hal-hal berkenaan dengan digital, otomasi dan lain sebagainya. Saya langsung saja persilahkan. Selamat pagi Mas Dimas. Pagi Mas Wakin. Ya teman-teman, beliau namanya adalah Mas Dimas Putraliani ya. Betul. Kalau sekilas ini terkesan seperti beliau ini dari keturunan marga di luar pulau gitu kan. Saya punya banyak teman-teman yang punya nama marga mirip-mirip. Tapi sebenarnya sampean asli mana Mas Ade, Mas Dimas? Asli Kemayoran Bangkalan, kelahiran Bangkalan. Berarti bukan ini ya, bukan orang luar pulau, bukan marga berarti. Bukan marga, sebenarnya Liani itu nama gabungan dari bapak dan ibu. Bapak Ali, ibu Heni. Jadi digabung itu sama Mbah Putra Liani. Subhanallah. Itu. Malah Mbah yang menggabungkan itu ya. Iya, inisiatifnya Mbah. Kok secara hermeneutika mungkin ada arti tertentu Ya, atau banyak Mas itu yang beranggapan, berasumsi bahwa Lia ini itu marga, padahal itu adalah nama gabungan dari orang tua sebenarnya. Waktu tadi malam kita dikasih profilnya beliau nih, ini kayaknya beliau ini orang dari luar pulau. Udah asli saya, dari Bali. Oh, apa tuh? Bangkalan asli. Dari Bali ternyata. Bangkalan asli. Keren. Punya kesamaan sampean dengan kakeknya sampean. Menggatuk-gatuk Bangkalan asli. Oke, Mas Dimas, kita izin nih Mas untuk ngobrolin beberapa hal yang kalau menurut saya ini sangat canggih ya. Yang akan kita bahas ini obrolan yang canggih karena kita akan membahas tentang otomasi, tentang komputasi, tentang digitalisasi dengan beliau. Karena memang beliau adalah seorang entrepreneur dan yang aktif di teknologi, yang punya gabungan apa itu? Teknopreneur. Teknopreneur teman-teman. Aduh, sudah pinter teknologi, terus entrepreneur juga. Kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya saya pengen lebih dekat dulu dengan sampean Mas. Kan sampean asli Bangkalan. Asli Bangkalan. Sampean bisa punya pemikiran secanggih sekarang. Gimana proses sampean pendidikan dari kecil tuh gimana Mas? Tuh. Jadi saya tumbuh dan besar di Bangkalan ya Mas. Khususnya di area Kamal. Subhanallah. Dari SD, SMP, SMK. Iya. Kuliah. Ya Kamal semua ini Mas. Jadi SD, SMP 1 Kamal, kemudian SMK saya teknik elektro di Kamal juga, SMKN 1 Kamal. SMKN teknik elektro. Iya, jadi kenal teknik pertama kali ketika SMK. Ikut-ikut lomba, ikut-ikut kompetisi LKS, Karsa Cipta Siswa gitu. Itu dari SMK. Oh ya, saya baca profilnya beliau banyak sekali achievement award ya yang sudah beliau. Luar biasa. Sampai ke kuliahnya di UTM S1 Teknik Elektro. Bener-bener sampean nggak keluar dari tanah kelahiran. Iya bener-bener nggak keluar. Tapi alhamdulillah sekarang lebih meluas lagi. Jadi ada join usaha juga di Surabaya gitu. Jadi ngembangin suatu platform edutech itu tadi, Automation Academy. Nah itu di Surabaya, walaupun ada usaha di Telang juga. Iya. Kenapa sampean tidak ini? Seorang yang punya, ini kan sampean ini canggih Mas menurut saya. Saya agak mengakui dikit nih teman-teman. Soal teknologi itu saya umum banget gitu kan. Dan menurut saya orang yang punya concern, setidaknya kesadaran, apalagi concern nggak sampean, itu rare banget loh. Jarang loh kayak sampean. Bila bisa diceritakan awal mula sampean
tertarik gitu pada dunia teknologi yang terkesan rumit gitu kan, ada programming, ada kabel-kabel, ada komponen. komponen. Iya. Betul Mas. Jadi kalau kisahnya gimana sampai bisa concern ke arah sana panjang ya Mas ceritanya. Tapi lebih spesifik atau lebih gampangnya ketika kuliah saya sudah fokus di robotika sebenarnya. Jadi 2017 itu alhamdulillah menjabat sebagai ketua tim robot saat itu. Subhanallah. Jadi tim robot. Jadi dari situ wawasan tentang teknologi sedikit terbuka karena di situ kan ada kompetisi yang melibatkan kita dengan kampus lain seluruh Indonesia. Jangan-jangan sampean seneng ke teknologi kayak robot-robot itu setelah nonton Transformer. Waduh, itu Iron Man Mas. Iron Man. Sampean fan ke Iron Man. Saya Tony Stark itu fans. Ya. Kalian aja gitu Mas. Bisa Iya gitu ya. Yang memukau gitu bisa lah nanti kita ke arah sana. Amin. Artificial intelligence gitu ya. Siap. Ada Jarvis juga. Karena ada Google Assistant itu kan Jarvis sebenarnya. Subhanallah. Iya, sama kan. Ya, balik lagi ke cerita gimana saya bisa tertarik ke dunia teknologi gitu kan. Jadi sudut pandang skop tentang teknologi didapat ketika kuliah gitu Mas. Tapi lebih nanti punya pandangan itu ke dunia startup. Jadi punya cita-cita sebelum lulus itu nanti aku bisa mendirikan usaha di bidang startup itu. Benar. Teknologi gitu kan. Karena waktu itu Gojek, Tokopedia lagi hype-hype-nya pada saat itu 2019. Saya lulus itu Mas. Nah, dari situ saya mau mulai merintis nih. Masalah apa yang ada di sini di Madura gitu kan, di Bangkalan ataupun di Indonesia ini yang bisa kita hadirkan solusinya dengan teknologi. Karena saya kan backgroundnya tentang robotika, komponen, pemrograman gitu kan. Cuman saya belum tahu nih mau punya usaha apa. Iya. Nah, Dan sebenarnya belum proyeksi ke depan masih agak. walaupun ada basicnya, cuman untuk membuat usaha apa kan belum ada. Belum. Jadi setelah lulus itu malah saya nyimpangnya ke jadi wartawan. Setelah lulus kuliah. Bayang. Aneh ya mungkin kebanyakan. Apa ya? Beda kolam lah. Beda kolam. Betul Mas. Yang biasanya kita berkutat sama komponen, sama kabel-kabel itu tadi. Sekarang kita berkutat sama tulisan. Iya. Sama masyarakat juga. Karena memang tujuan awalnya kita pengen tahu ya, di masyarakat itu punya masalah apa. Sehingga kita bisa hadirkan teknologi. Sampean malah bukan karena ingin memberitakan sesuatu passionnya, tapi pengen lihat sebenarnya apa sih yang bisa dihadirkan dengan teknologi gitu sebagai solusi. Berapa tahun sampean ini? Berapa lama di wartawan? Artinya tersesat lah. Istilahnya ya tersesat. Tersesat ya. Bahasanya ya. Itu 2019 lulus. Itu nggak ada sampai setahun Mas. Karena saya kan di wartawan pasti sosial ya. Sharing-sharing juga dengan wartawan yang lainnya. Bahkan senior di Jawa Pos, Radar Madura waktu itu. Keren. Jadi saya masih ingat betul statement dari senior saya itu. Kan saya punya proyeksi seperti itu, punya perusahaan teknologi, usaha di bidang teknologi. Nah, senior saya itu bilangnya gini, kalau kamu pengen naik bemo itu kan kayak apa ya, analogi. Kalau kamu bisa nyetir mobil, paling enggak kamu jadi kernetnya dulu. Sewaktu-waktu sopirnya capek atau butuh digantikan, kamu udah bisa melihat karena sebelumnya jadi kernet. Terus ngapain kamu jadi tukang beca gitu kan? Yang kamu belum bisa tahu gimana kehidupan nyetir mobil. Iya, gitu. Itu analogi nyes banget tuh. Iya juga ya. Soalnya walaupun different kind banget dari apa yang sampean tekuni SMK, kuliah, malah nyelempang dikit. Tapi alhamdulillah bisa balik. Tapi dari wartawan itu saya punya skill baru Mas. Apa? Copywriting, bercerita dengan tulisan. Itu juga membantu di dunia usaha saat ini kan. Bener. Untuk bisa diterima. Daya tarik. Ya. Karena kan kebanyakan anak teknik yang ansos ya, antisosial. Nah itu dari wartawan itu saya lebih bisa bersosial, lebih bisa menulis dengan terstruktur. Berarti itu berharga ya, bekal berharga. Berharga, bahkan kita walaupun tersesat sekalipun banyak hikmahnya. Tersesat di jalan yang benar. Oke. Benar. Dan keren sih, dari terima kasih ya ke seniornya Mas Dimas ini. Kak Imam namanya. Mas Imam. Keren banget Mas Imam, keren. Gara-gara sampeannya Mas ini bisa balik lagi ke dunianya gitu ya. Dia bisa sukses
sekarang. Amin. Akhirnya kuliah sudah selesai, sampean jadi wartawan, dan setelah ada kata-kata motivasi tadi dari senior, mulailah sampean memulai usaha yang ini. Lebih ke industri yang tepat. Jadi setelah dari wartawan, saya kerja di startup. Kerja dulu. Sebagai business development. Keren. Itu bahasa kerennya. Sebenarnya sales. Aduh. Iya. Sebenarnya sales, Mas. Iya. Jadi BD itu Di Inggris kan. di Inggris kan. Keren. Sebenarnya orang sales yang memasarkan atau menawarkan produk yang udah ada dulu di Surabaya sampai ke Jogja. Itu memang yang target market yang sesuai dengan industrinya saat itu. Oh iya. Tapi di bidang startup. Benar-benar startup. Ada dua waktu itu, marketplace dan fintech. Fintech itu ya lebih ke finance, kayak investasi, kripto, saham gitu-gitu, Mas. Tapi saya tertarik sama ini sampean. Banyak teman-teman tuh yang ngalamin hal yang sama ya dengan Mas Dinis. Pasca dia kuliah, mungkin dia selama kuliah aktif di satu value apa, di satu bidang apa itu. Tapi faktor kondisi mungkin dan kebutuhan, malah setelah kuliah dia jadi apapun lah intinya kayak itu. Dan itu banyak yang nggak balik loh, Mas. Sampean ini termasuk yang keren banget bisa balik. Ya alhamdulillah ya, Mas. Faktor apa dulu yang buat sampean akhirnya Balik lagi. Apapun lah gitu kan, misalkan awal-awal yang penting, terutama misalkan ini soal kebutuhan ya, living cost ya. Biasanya itu yang buat orang kemana-mana udah. Itu kalau diceritain punya sisi sedih-sedih. Coba gimana tuh Mas? Nah, kita kepo nih. Kalau seperti itu ya, Mas, kembali laginya itu gimana? Justru silakan kopinya. Oh gitu, sambil ngopi ini. Benar kita. Iya benar ini, Mas. Pagi-pagi ini emang di pinggir pantai ngopi-ngopi ya. Apalagi airnya ini enak banget nih. Bismillah. Kembali lagi ke tel as, Mas. Jadi terakhir tadi kerja di startup, sempat diangkat di Jogja sebagai lead of digital marketing dulu. Ya. Keren banget ya, Mas. Digital marketing. Bahkan saat pandemi itu, Mas, 2020 itu diangkat ke kepala digital marketing. Tapi waktu itu ada pemberlakuan PPKM. Ya. PPKM, jadi memang kita tetap kerja. Saat itu banyak layoff, banyak yang diberhentikan di perusahaan. Kita tetap kerja dari rumah, WFH waktu itu, kebijakan WFH. Nah di situ saya ada satu momen yang ya masih pakai laptop saat kuliah ya, Mas. Iya. Jadi kebanyakan anak teknik itu laptopnya itu kalau nggak tercolok ke listrik itu mati. Nah, jadi PC ya istilahnya. Iya. Jadi kalau nggak colok ke listrik dia mati karena sama charger. Karena baterainya udah jadi malpraktek saat dia. Benar. Jadi saat itu kerja, lagi asik-asik kerja. Kan di situ nggak cuma saya ya yang tinggal, ada pekerja yang lain, ada karyawan, ada anak kuliahan juga sambil bekerja atau melakukan aktivitasnya menggunakan listrik semua saat itu. Ada satu momen ketika saya lagi asik-asik kerja, penghuni yang lain itu nyalain kompor listrik. Aduh, kompor listrik yang wattnya lumayan besar ya, Mas. Langsung jeglek saat itu, Mas. Pekerjaan belum di-save. Waduh, itu gimana tuh? Mangkel ya sebenarnya. Cuman itu masalah yang ini masalah ini. Saya langsung peka. Ini masalah. Sampai nangkep di sana. Nangkep di situ. Yang pertama, gimana caranya kita bisa tahu batasan daya listrik harian. Dari situ saya juga cari data, berita-berita di internet. Itu ternyata memang permasalahan kelistrikan ini jadi satu isu yang menarik di Indonesia. Bahkan saat itu ada artis itu yang punya satu gedung yang dia itu nggak dipakai, tapi tagihan listriknya lebih tinggi daripada saat dipakai. Nah itu kan perlu ada alat yang memang real, bisa mendata, kemudian bisa memproyeksi bulanannya bisa habis berapa, terus bisa dipantau secara harian lewat aplikasi. Gitu. Itu pertama kali saya ke-trigger. Bayangin, Mas, saat itu saya posisi yang bagus ya, karirnya posisi yang lumayan bagus. Lead sampai di sana. Bahkan yang lainnya saat di layoff gitu kan pengennya kan bertahan ya. Iya, sekedar kerja aja dulu tuh udah keren banget di masa pandemi itu. Tapi saya justru resign, Mas, saat itu, Mas. Sampean resign karena ingin menciptakan startup atau bidang usaha yang itu tadi, penghemat atau monitoring listrik lewat aplikasi. Ya Allah.
gara-gara ngalamin masalah sampean ke trigger untuk menyelesaikan itu, Iya. sampean resign. Saya riset. Berani banget. Berani banget ya. Karena itu resiko besar loh waktu pandemi itu, sampai kayak perekonomian terutama. Betul. Parah banget. Dan saya yakin sampean ambil job itu kan untuk mengcover itu kan. Iya. Dan udah sukses di sana, malah sampean Ya, tinggalin mentah-mentah itu. itu gimana ya? Bisa jadi decision making ya. Iya, iya. Decision making yang Big decision. ini bener apa salah gitu kan kalau sekarang. Tapi kalau disesali pun juga percuma gitu kan ya, Mas. Tapi dari situ saya bisa belajar banyak hal. Saya cari teman-teman yang memang berkompeten bisa bantu untuk mewujudkan ide itu. Kemudian selama sekitar 6 bulan sampai setahun untuk develop alat itu, Mas. Jadi karena kita backgroundnya kebanyakan teknik ya, semangat banget tuh saat develop alatnya ini. Ketika alatnya jadi, jeder, pemasaran, jualan, nah itu yang tertatih-tatih. Karena kita sendiri gak ada, kebanyakan memang backgroundnya teknik gitu. Iya kan, biasanya orang teknik itu banyak yang kayak introvert. Iya, gitu ya. Jadi ya yang benar-benar tahu tentang pemasaran kan cuma saya itu, Pak. Iya. Namanya yang udah jadi alatnya ya sedikit bingung kan mau ngapain gitu kan. Jadi memang stucknya ketika di penjualan, ketika alatnya udah jadi. Gitu. Tapi ada nggak hal lain, Mas, selain dari ketertarikan sampean untuk menemukan solusi teknologi itu yang buat sampean berani resign itu? Karena gini, Mas, banyak sekarang kan kayak kata-kata motivasi, entah ini konotasinya buruk apa baik, katanya gaji itu adalah semacam gunting yang memotong ini kamu, antara kamu dan impianmu. Dan iya. dan sampean berani melakukan itu, ambil resiko itu. Ada nggak faktor lain yang buat sampean seberani itu? Udah resign ya? Udah resign gitu Iya. ya. Sebenarnya alasan ketika ingin mewujudkan ide itu juga ada faktor lain, Pak. Faktor lainnya kan kita di bidang fintech ya saat itu. Iya. Nah, fintech itu memang kalau dikaitkan sama mungkin agama gitu ya, agak kurang selaras karena kan di situ investasi ya, Mas. Benar. Kemudian trading. Nah, saat itu kan juga saya sebagai muslim juga ini apakah hal yang riba atau enggak gitu. Di situ ada sisi gorornya juga. Iya. Udahlah daripada Ada scamnya, Iya, ada judinya. lebih ke ya belum jelas lah ini. Sampean sebenarnya nggak serak lah. Nggak serak intinya, walaupun di posisi yang oke saat Iya, iya. secara karir. Cuman ya setelah lumayan cukup lama sih untuk memutuskan resign aja lah untuk mewujudkan ide itu. Sebenarnya ada sisi lain, ada sisi lain yang Benar. ya udah kita pasrahkan aja karena rezeki udah ada yang ngatur itu kan. Stigma orang Madura banget cuy. Benar. Rezeki udah ada yang ngatur. Kita banget itu Kita kan. banget tuh. Sudah rezeki sudah. Daripada saya di industri yang saya gundah gulana gitu, Nah, yang ngejalaninnya ini nggak benar nyaman sih. nyaman ya. Ya udah kita coba lebih fight lagi di bidang yang lain itu tadi. Tuhan mengirimkan sampean sinyal itu dijeglekkan itu, akhirnya ke trigger untuk Nah, nah ini kesempatan. betul itu hikmahnya. Benar. Sampean ketika ada kejadian tadi akhirnya memutuskan itu, ngumpulin teman-temannya sampean. Kumpulin teman-teman. Seberapa lama sampean bisa mewujudkan? Beliau tuh memang, saya kenal beliau itu memang ini pembuat ya, orang yang menemukan mungkin atau inventor dari teknologi untuk bisa ngecek daya listriknya berapa atau apa gitu. Gimana tuh prosesnya sampean di sana? Kalau prosesnya sih karena teman-teman karena basicnya udah ada untuk di bidang elektro gitu ya, Mas. Karena benar-benar saya kan di UKM robotika saat itu, Iya. pasti udah kenal dengan sosok-sosok yang emang pinter gitu ya, dan memang menguasai di bidang Ya, itu. sampean banget lah. Dan juga udah ada trust, ada kepercayaan dari teman-teman untuk bisa ikut join untuk mewujudkan usaha itu. Jadi gimana caranya ya, karena itu tadi ada kesempatan dulu untuk jadi ketua tim robot, akhirnya kenal sama orang-orang hebat. Kemudian juga dari situ ada support temen dari perusahaan yang lama juga. Jadi di perusahaan yang saya resign itu ada visi yang sama dengan satu orang itu, akhirnya kita jalan bareng di situ. Wow, keren. Akhirnya ketika beliau tahu keinginan sampean begitu kuat dan sampean begitu yakin dengan yang mau sampean wujudkan itu, Betul. malah orang-orang membantu. Iya.
di sana. Berarti sebenarnya nggak ada Seninya di situ. nggak ada terlalu kebingungan lah ya soal mewujudkan solusi itu ya. Ya, alhamdulillah ada jalannya gitu. Karena di sebelum-sebelumnya juga udah aktif. Jadi teman-teman ini tipsnya ya, aktif di kampus itu juga bukan hanya untuk saat ini aja gitu. Jadi kedepannya pasti kita juga butuh rekan-rekan atau butuh masukan dari teman-teman sejawat kita yang mungkin di bidang industri lain gitu kan. Bener. Itu tips tuh dari Mas Dimas untuk Tips. teman-teman yang masih mahasiswa, saya setuju. Ada juga senior saya Mas yang sekarang udah top lah, mungkin orang hebat. Beliau tuh bilang kalau apa yang saya nikmati hari ini adalah sesuatu yang sudah saya tanam dari 8 tahun yang lalu. Betul itu ya. Oh, betul memang keren banget. Kalau kita tuh butuh banget loh guys, berproses di kampus dengan penuh gitu kan. Dan malah sampean ini ya, kembali ke Mas Dimas, sampean sudah berhasil mewujudkan itu, sampean sudah puas di sana, saya malah kesulitan untuk Menjual. itu Saya kenapa gak Hipmi awalnya. aduh, Hipmi Bangkalan. Hipmi Bangkalan. Luar biasa. Gimana, ceritakan tuh kesulitan masa seorang leader di marketing digital, kesulitan menjual produknya sendiri, gimana tuh? Oke, jadi kompleks banget ya kalau masalah jualan itu karena ada funnelnya sebenarnya. Iya, benar. Ada marketingnya ya. Nanti kalau udah marketingnya bisa menghasilkan leads, ada orang salesnya juga yang untuk lebih meyakinkan Ya, bahwa konsumen ini oke, saya beli gitu. ya. Nah, Ya, itu memang dibutuhkan karakter tertentu loh. Iya. Bisa akhirnya orang mau apa ya, pay money gitu kan, spend money untuk kita. apalagi produk yang baru kan, Mas. Benar. Produk yang baru memang harus edukasi yang pertama. Kemudian kalau sudah tahu tentang produknya, apa nih yang membedakan atau yang membuat konsumen trust kepada produk Iya. kita. Nah, itu memang Masalah pertama produk baru mesti trust itu. iya, Percaya. kepercayaan itu, Mas. Karena memang banyak kan yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari produk baru itu. Iya. Jadi ya kita gimana caranya belajar bisnis juga akhirnya. Subhanallah. Makanya ikut gabung Hipmi, Gekraw juga. Saya craft juga. Saya juga di aplikasi dan game, divisi aplikasi dan game di Gekraw. Dan terbantu sampean di sana. Terbantu, Mas. Bener-bener ya, komunitas itu memang sangat membantu. Kalau di kampus adalah organisasi gitu kan, kalau setelah lulus itu komunitas itu sangat-sangat membantu. Iya. Entah itu dari relasi, keilmuan, bahkan kita sharing-sharing kayak gini pasti saya dapat ilmu baru juga. Jadi circle-nya sampean mulai buka, mulai aksesnya sampean mulai lebarkan, dan boom, sekarang jadilah Mas Dimas sebagai seorang yang dikenal sebagai teknopreneur. Ceritakan, amin, semoga sukses selalu sampai. masih proses. Ceritakan tuh Mas tentang apa tuh teknopreneur ini, asing banget buat saya teman-teman. Teknopreneur itu dua kata yang dijadikan satu kan, teknologi dan entrepreneur. Teknologi dan entrepreneur. Jadi entrepreneurnya oke, dapat ini Kan orang jualan komputer ya. bisa jadi bisa jadi. Ya. Jadi entrepreneurnya tapi lebih spesifik ke bidang teknologi. Nah, ya, gimana tuh Mas? Jadi kalau untuk saat ini saya sedang mengembangkan sebuah edutech platform tadi ya, udah di-mention di awal. Itu Edutech itu pelajaran tentang teknologi ya, pengajaran ya, tentang teknologi. edukasi di bidang teknologi. Edukasi. Ya, betul, Mas. Jadi seperti itu. Nama platformnya adalah Automation Academy. Automation Academy. Iya. Sampai sekarang lagi concern di situ. Betul. Boleh tuh diceritakan apa Automation Academy? Jadi latar belakangnya ini, Mas, karena saya sudah berkutat di bidang teknologi ya, dari SMK mungkin ya saat itu. Nah, melihat kebutuhan industri saat ini, kita butuh lulusan teknik yang berkompeten. Nah, sedangkan data menunjukkan bahwa Indonesia ini masih kekurangan tenaga ahli di bidang teknik. Masa Mas? Betul, Mas. Itulah Karena udah banyak universitas-universitas besar kayak ITS, ITB gitu yang siap. keren gitu, masih kurang. Kita bisa tampilkan ya, Mas, nanti datanya. Dari BPS ada, dari Kemenaker juga ada. Jadi Indonesia itu krisis teknisi sebenarnya. Itulah kenapa pemerintah mendatangkan TKA, tenaga kerja asing yang kerja di sini sebagai profesional, bahkan ada yang posisinya di manajer. Sebenarnya kita ini masih dijajah, Mas, gitu. Dari segi teknologi itu masih tenaga kerja asing itu masih mendominasi di Mas Dimas, Indonesia. berarti dengan data ini sampean apa ya, mengkonfirmasi, mengafirmasi
bahwa kita itu masih kekurangan SDM. Masih kekurangan SDM, bahkan lulusan teknik sekalipun itu belum tentu kompeten, Mas. Ya, ada datanya juga itu di Kemenaker. Ya kalau sudah jurusan teknik aja belum tentu kompeten, apalagi yang lain, karena teknik itu kan identik dengan kerumitannya gitu Mas ya. Lebih ke skillful ya, praktek Skillful banget. elektronika komponen. Nah itu memang Very itulah, serious thing gitu kan kalau teknik itu. itulah yang latar belakangi kita ini harus buat ini fasilitas atau support system yang membantu mereka itu untuk menguasai skill ini dan bisa berkompeten akhirnya memajukan teknologi otomasi di Indonesia. Ini kan produk-produk kayak gini, packagingnya itu kan dihasilkan dari mesin-mesin pabrik itu kan, conveyor, sortir, Yang otomasi yang udah jalan, ininya jalan sendiri, kadang tinggal klik apa gitu. Itu kan operator ya, Mas. Iya. Cuman kan di balik itu semua kan pasti ada teknisinya yang membuat alat itu. Iya. Nah, itu yang sedang kita concern ke arah situ supaya kita bisa menghasilkan nih SDM di bidang teknik yang bisa membantu otomatisasi di Indonesia. Terutama dengan standar yang tinggi ya Mas ya. Betul. Ya itu kompeten itu yang memang Kompeten kita yang tinggi. kompeten yang bisa kita jadikan acuan untuk bisa mengklasifikasi, oh ini kamu ahli, oh ini kamu sekedar tahu gitu. Dan sampean sudah mendirikan berapa lama itu EduTech apa namanya itu? Automation Academy Automation Academy. itu 2021, Mas. 2021 ini ya. Tahun lalu. Oke. Ya. Di Surabaya itu konsepnya gimana tuh Mas? Konsepnya kita ada layanan gitu kan. Di situ kita bisa ada akses kelas belajar. Jadi ada kelas-kelas belajar yang memang ada Arduino, ada IoT, sensor-sensor, mempelajari basic-basicnya dulu gitu. Nanti juga ada kelas lanjutan untuk ketika udah dapat basicnya bisa upgrade lagi levelnya gitu. Berarti ini kayak sekolah skill teknologi gitu. Betul, lebih spesifik ke skill teknologi otomasi. Ya luar Di biasa. samping itu juga ada kita sediakan mentor. Ada layanan juga mentoring atau konsultasi. Jadi sebenarnya kita juga memfasilitasi kalau teman-teman mau konsultasi skripsi. Tapi khusus yang teknologi otomasi. Iya, banyak itu Mas. Malah lebih menarik buat market itu yang konsultasi skripsi itu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka teman-teman yang teknik ini kebanyakan kendalanya adalah menentukan judul yang pertama. Ya. Setelah judul dapat, metode apa yang digunakan, kemudian pakai alat atau sensor apa. Nah itu mereka kan masih butuh bimbingan walaupun sudah ada dosen pendamping di kampusnya masing-masing. Cuman dosen pendamping kan nggak cuma satu mahasiswa yang dipegang. Kadang juga mereka punya kesibukan lain, kemudian mahasiswanya masih bingung menentukan jadwal. Nah kita juga ada layanan itu membantu mereka. Sampean bener-bener membantu mahasiswa itu calon lulusan tuh bener-bener mengkristalisasi gitu kan. Apa yang sudah dipelajari. Ini bahasanya sampean ini. Akhirnya menjadi poin tertentu yang itu layak untuk dijadikan ilmiah gitu kan, karya ilmiah. Ini untuk yang Automation Academy ini range sampean membuka untuk misalkan ada pelajar ya, orang yang mau belajar teknologi. Kontribusi di sana itu range-nya usia berapa atau harus lulusan apa gitu? Kalau sebenarnya market spesifik atau target spesifiknya adalah anak teknik ya Mas. Support system terbaik untuk anak teknik tagline kita seperti itu. Support system terbaik untuk anak. Untuk usianya, nah sebenarnya kita nggak mentargetkan usia berapa sampai ke berapa, cuman idealnya kita 18 sampai 30 biasanya. Jadi nggak hanya mahasiswa, kita juga kemarin terakhir ada ngajar juga ke SMK. Jadi anak-anak SMK ini juga kita bekali ilmu-ilmu otomasi. Jadi mereka ketika lulus sekolah nanti dia juga udah punya gambaran tentang teknologi di Indonesia. Keren banget loh teman-teman, karena saya juga SMK kebetulan. Dulu apa Mas? TKJ. Karena kebetulan sebenarnya orang yang sekolah SMK itu murni pengen paham skill loh sebenarnya, skillful gitu kan. Kejadiannya di SMK itu ternyata masih ada banyak pelajaran umum. Pelajaran ini sehingga kadang malah yang utama ini dijadikan sampai ini makanya mungkin dengan join di ininya sampean itu bisa bisa lebih concern lagi, fokus lagi gitu mungkin Mas ya. Betul Mas. Terakhir kemarin kita ada kerjasama sama SMKN Bondowoso. Iya. Kita juga kalian jalan-jalan ke sana, jadi ngajarin juga terkait guru-gurunya penyelarasan kurikulum di situ. Kemudian ngajarin siswa-siswanya juga. Kita ada trainer kit Mas.
saya nggak bawa sih ya saat ini. Nanti mungkin bisa dicek di webnya Automation. Ya. Ada trainer kit yang memudahkan pembelajaran otomasi. Sudah. Jadi itu yang membantu kayak toolsnya untuk membantu penguasaan skill itu tadi. Ya. Dengan alat itu lebih memudahkan kita untuk prakteknya sebenarnya. Nanti kita cantumkan website sampean supaya kalau teman-teman ini butuh banget orang-orang SMK nih. Ya, semoga. Karena kalau lulusan SMK terus itu skillnya sama kayak IPS itu kayaknya agak kurang deh gitu. Dan harus segera ke Automation Academy itu. Sebenarnya dari sampean visi sampean sendiri di platformnya sampean sekarang tuh apa sih kok sampai mendirikan Automation Academy yang ingin sampean apa ya sumbangkan kepada pelajar ini apa sebenarnya? Oke, jadi yang kontribusi yang ingin kita lakukan itu sebenarnya ingin memberikan dampak kepada SDM di bidang otomasi gitu, supaya kita bisa menghasilkan talenta-talenta yang berkompeten di bidang teknik itu benar. Untuk membantu ya percepatan teknologi otomasi di Indonesia. Ya, itu sih Mas. Jadi lebih supaya teman-teman yang jurusan teknik terutama atau SMK teknik itu jadi lebih straightforward gitu Mas ya. Karena saya pribadi nih ngalamin nih karena saya bagi TKJ dulu ternyata ketika itu kita tidak punya fokus yang bagus, nanti pas ke SMK itu malah gitu ya bingung gitu. Malah nyampur ya udah whatever yang penting ada di depan saya udah. Jadi bener-bener hilang tuh padahal teknologi itu apa teknisi ya mungkin teknisi itu suatu hal yang keren banget kalau kita bisa ahli di sana. Karena jarang banget. Bahkan nggak hanya sebagai teknisi aja ya Mas. Di bidang ini itu juga bisa menjadikan usaha ya itu tadi yang saya mention tadi. Saya juga punya usaha di Telang gitu ya. Yaitu kita juga di bidang jasa otomasi juga. Jadi ada kebutuhannya dari penelitian, dari dinas-dinas atau usaha-usaha yang butuh diotomatisasi kayak tadi contohnya mesin ini. Kemudian terakhir kemarin kita ada proyek conveyor sortir ikan otomatis. Jadi kita ada kamera yang di situ bisa mengklasifikasi ini jenis ikan apa. Ketika udah jenis ikannya didapat, ngirim data kepada servo. Jenis ikan bandeng, servo bandeng yang akan kebuka. Jadi dia akan tersortir secara otomatis mujair yang kebuka. Jadi memang sekarang sudah serba otomasi. Serba otomasi. Kalau kita kekurangan talenta di bidang otomasi, yaitu tadi kita akan tetap terus mendatangkan TKA yang dari luar. Sedangkan kita masih banyak pengangguran di Indonesia. Nah, kan itu Mas. Ya. Itu sama kayak ini menyanyiakan aset kita sendiri untuk memanfaatkan. Tapi pemerintah juga bingung. Kita mau memanfaatkan aset SDM yang ada di Indonesia kalau kurang kompeten juga riskan. Nah itu tadi yang peran kita di Automation Academy itu ya itu memfasilitasi itu. Artinya itu nanti Mas ya saling tarik menarik gitu kan antara masalah satu dengan yang lainnya. Kita nyalain pemerintah nih. Sedangkan pemerintah pun juga bingung gitu kan. Gimana solusinya untuk daripada kita ngambil SDM yang nggak berkompeten, resikonya banyak Mas, apalagi di bidang mesin-mesin itu kan. Nanti kalau ada kesalahan kemudian ada kecelakaan disalahin lagi gitu kan ya. Itu tadi atas dasar masalah itu kita hadir. Lebih daripada itu kan efisiensi, efektivitas. Pemerintah kan juga memikirkan itu. Makanya ya sekarang memang solusi terbaik terutama untuk orang-orang teknik tuh memang harus mengembangkan dirinya. Gak bisa nyalahin yang lain, harus introspeksi diri sendiri dulu. Oh ini aku kurang apa nih? Karena itu real Mas. Seberapapun kita ngeluh tentang apa, tapi ketika kita dikasih kesempatan dan kita agak mampu, itu udah mau gimana gitu. Betul. Ya. Jadi sampean concern di sana Mas teknologi. Sama teman-teman Mas, saya nggak sendiri, ada tim juga. Ada tim juga saya. Berarti ada manajemen yang khusus untuk teknik ini Mas ya. Iya, betul. Selain di Automation Academy nih, sampean kesibukannya apa, Mas? Untuk saat ini usaha mungkin yang ditelang. Yang ditelang ya itu tadi memang lagi jalanin Automation Academy, usaha yang ditelang sama ya mungkin aktif di komunitas-komunitas itu tadi. Ya untuk ini. Tapi gimana menurut sampean sejauh ini ya, meskipun masih muda lah bisa dibilang masih muda, untuk yang Automation Academy itu tanggapan masyarakat gimana ininya sampean? Feedbacknya gitu ya. Feedback ya masyarakat. Setelah kita jalan itu Mas, ternyata kalau mau jalanin usaha itu gak hanya sekedar asumsi.
Kita butuh feedback atau tanggapan dari konsumen atau pengguna gitu, Mas. Ya benar. Itulah tadi kenapa kita ceritanya ada layanan-layanan lain Ya. daripada hanya sekedar kelas video pembelajaran. Ya. Ternyata ada yang butuh konsultasi skripsi lebih dibutuhkan. Kita buka layanan itu. Kemudian dari yang awalnya kita mahasiswa teknik itu ternyata sekolah-sekolah SMK juga butuh. Ya akhirnya kita juga ada kerjasama di bidang sekolah-sekolah SMK, pengadaan trainer kit di sana. Berarti semua tentang automation, skill automasi itu sampean inilah melayani. Kita membuka open banget kalau memang ada masukan-masukan untuk Automation Academy untuk mempercepat transisi itu tadi ya, Mas. Dan kalau saya sih sangat optimis, Mas. Terutama sampean nih ada di Blue Ocean ya. Kalau ngomong ini karena emang jarang banget. Betul. Saya baru dengar ada sekolah, biasanya kan sekarang yang rame itu psikologi, konsultan psikologi, terus marketing. Ini teknologi loh teman-teman, dan spesifik banget untuk orang teknik begitu kan. Dan itu pembelajarannya bisa dari video, Mas. Iya, jadi kita sediakan memang kelas belajar fiturnya di situ. Itu memang yang khusus untuk mempelajari, kemudian ada video tutorialnya, ada PDF-nya, ada worksheet-nya. Nah, itu memang bisa secara mandiri mereka belajar. Nah, ketika belajar mandiri kan didampingi sama trainer kit itu tadi mempermudahkan. Kalau masih bingung ya itu tadi layanan mentoring dan juga ada forum diskusi. Jadi forum diskusi itu semacam komunitas interaktif gitu ya, Mas. Kalau tadi kita sempat ngobrol ya sebelum podcast dimulai, Kaskus ya, Mas. Untuk nyebutin. Nah, itu gambaran umumnya seperti itu. Cuman lebih spesifik pembahasannya terkait teknologi. Teknologi fokus di. Misalnya mereka lagi belajar nih ngoding, kemudian ada error. Nah, mereka bisa screenshot errornya itu dikirim ke komunitas. Nanti teman-teman yang lain akan bantu untuk solving problem. Itu keren banget keren. Forum diskusinya di situ. Support system bener-bener jadi support system. Sampean gimana meyakinkan orang bahwa Automation Academy ini adalah suatu pilihan yang benar ya, atau yang top lah, yang terbaik untuk lulusan orang-orang teknik bisa ngebus kapasiti skillnya di sana di Samdan? Kalau kita sih sebenarnya bisa dikenal atas rekomendasi juga dari pengguna yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu train effort sampai benar-benar menghabiskan dana anggaran untuk marketing. Untuk marketing kita meyakinkan orang. Cuman biasa yang konten aja, konten receh gitu kan, lagi ngerjain ini, lagi pelatihan di sini. Nah, cuman dari situ ada pengguna yang tahu nih. Kemudian kita juga tampilin, bahkan ada masukan, ada layanan konsultasi skripsi nggak, kita buka. Akhirnya ada layanan itu, mereka bisa referral ke temannya. Ini kamu kalau lagi ada masalah teknologi, cobain pakai Automation Academy. Nah, di situ mereka udah saling kasih tahu kalau di sini ada layanan seperti itu. Jadi memang beliau ini memang passionate banget ya kalau soal teknologi. Berarti sampean kan harus siap melayani ya, mengajari, melayani semua orang yang konsultasi ke sampean tentang teknologi gitu, automasi gitu. Dan itu pun sempat jadi pembahasan juga di internal kita. Kan kayak banyak itu kan ya, Mas, yang konsultasi kayak kamu tuh waktunya habis cuman buat balesin ini si pengguna ini. Dibuat berbayar aja gimana? Kan sekarang gratis, Mas. Ya, yang gratis ini. Ya, yang konsultasi skripsi itu gratis. Kecuali yang konsultasi proyek. Konsultasi proyek itu berbayar karena udah spesifik kita ngerjain proyek karena ini commercial thing. Ya. Kalau yang konsultasi skripsi itu gratis kan. Nah, itu sempat jadi pembahasan juga. Ini gimana nih kamu habis waktunya di sini coba. Malah kadang kalau digratiskan tuh kadang sebaliknya, malah kadang tidak dihargai, tidak dianggap berharga. Gitu ya, Pak? Iya. Tapi justru saya mikirnya ini adalah daya tarik buat mereka itu tahu. Iya, bisa juga bisa. Gitu kan. Jadi ketika mereka udah banyak tahu, banyak suka dengan sampean bersedekahnya pengetahuan. Nah, itu kan bersedekahnya ilmu. Dari situ kan kita bisa ngerahkan juga. Oh, ini kamu kalau mau menguasai skill ini, akses kelas ini. Nah, itu kan juga bisa sebagai kita untuk memudahkan juga kan. Tapi saya optimis banget sih, Mas, dengan kelasnya sampean ini. Semoga nanti pesat ya. Amin. Apalagi sampean orang yang sangat berdedikasi di dalam hal ini. Tapi gimana caranya menjadi seorang seperti Mas Dimas ini?
dalam satu hal yang terkenal dengan kerumitannya begitu kan, membutuhkan pengerjaan yang serius, pembelajaran yang serius, yang bahkan bisa dikatakan hard ya. Sampean bisa nguasain itu, sampean malah membuka layanan konsultan gitu kan. Itu kan gimana sampean bisa seahli itu gitu. Iya gimana ya? Qadarullah gitu. Nggak percaya saya. Kalau saya percaya pada proses. Oh gitu ya. Pasti ada penjelasan prosesnya. Iya sebenarnya itu tadi sih Mas. Berawal dari masalah yang pengen kita hadirkan solusinya gitu. Itu sebenarnya walaupun saya aktif di tim robot, aktif di komunitas atau teknik gitu ya, bergelut di bidang itu, sebenarnya memang hal itu rumit untuk dipelajari. Iya. Saya rumit bahkan banget ngerasa gitu. juga ini dulu belajar ke siapa ya? Siapa yang mau ngasih tahu ini ya? Gitu kan. Iya, Kalau karena nggak- pengajarannya rumit, pengajarnya juga jarang banget. apalagi kalau introvert, nggak mau Ya. tanya gitu kan ya Mas. Terus kemudian bingung sendiri. Nah, itu yang membuat saya, wah ini perlu ini ya. Dihadirkan layanan yang memang membantu anak teknik itu yang Ya. bisa gimana caranya yang rumit ini bisa jadi mudah dan menyenangkan. Berarti ini sampean sebenarnya itu merasa ya bahwa ini keresahan banyak anak teknik. Iya, bahkan saya sendiri pun juga ngerasa seperti itu. Ya. Keren. Dan tapi sampean enjoy kan, menjalanin. Enjoy ya, enjoy banget ini sekarang. Wah, keren banget beliau sebagai teknopreneur. Ternyata apa ya, jiwa beliau untuk mengedukasi orangnya, mengajar lebih Berbagi lah. berbagi itu memang sangat tinggi begitu. Lalu kalau gratis gimana tuh sampean? Maksudnya feedback yang sampean dapat apa dari? Ya itu tadi Mas. Walaupun kita ada layanan gratisnya kan ada juga yang berbayar. Walaupun yang gratisnya kayak tadi komunitas itu kan pemberdayaan. Pemberdayaan. Tapi sampean yakin itu pasti Positif. suatu saat Iya. inilah. Itu kita yakin bahwa dari situlah kita dapat membantu. Nggak hanya dari yang bisa dikomersilkan, yang gratis pun kalau bisa membantu pasti mereka akan merasa dapat benefit, kemudian akan loyal di situ, bisa mempelajari. Oh ini trusted, oh ini terpercaya bahwa ada mentor-mentor yang expert yang bisa memfasilitasi atau memberikan layanan. Sampean sedang nge-build tentang trust ini ya, Ya. trustnya people ini ya. Betul. Coba Mas Dimas, kita penasaran. Saya baca tadi malam profilnya sampean tuh kok banyak sekali achievement award ya. Penghargaan boleh sampean ceritakan lah dikit-dikit untuk teman-teman ini bisa ini gitu ke sampean. Kalau prestasi berarti ya Mas. Kalau prestasi sebenarnya ya berjalan aja gitu Mas. Learning by doing aja sebenarnya. Karena Kita ada kesempatan ini dari guru. Ya udah ikut nih. Kemudian dari dosen juga ada. Kemudian kita aktif di komunitas kayak UKM gitu. Ada kompetisi. Ya udah ikut aja dulu gitu. Walaupun Sampean tuh terbuka banget sama kompetisi Mas ya. saya suka Mas malah kompetisi itu. Itu ya. Karena dari situ kita yang itu tadi kita bisa tahu sudut pandang orang luar yang memang mungkin lebih hebat dari kita yang ada di daerah ini kan. Pasti kan sudut pandang orang yang ada di kota, bahkan yang ada di ibu kota sekalipun itu punya sudut pandang yang luas. Nah kita bisa berrelasi itu dari kompetisi. Iya. Iya. Bener-bener selain itu, selain kita bisa belajar ya, bisa membuka perspektif dari kompetisi, karena banyak yang ikut kompetisi itu kan sudah yang top recommendation gitu kan. Nah itu juga. Kita juga bisa menguji nih seberapa sudah level ini Kapasitas ya. kita. Dan memang kalau saya ini sama Mas Dimas ini oleh teman-teman tuh memang beliau tuh yang dikenal dari pencapaiannya itu. Itu sebenarnya kalau kita target pencapaian itu nggak harus kita juara ini harus menang gitu. Nggak harus Mas. Justru kita hargai prosesnya di situ. Bahkan kita ketika enjoy ketika kompetisi itu kita jauh lebih tenang, nggak tegang gitu kan di kompetisi. Jadi ya udah kompetisi kita niatkan buat belajar, cari relasi lebih bagus gitu kan. Lebih dari sekedar menang kalah. Menang itu hanya bonus. Subhanallah. Itu sih Mas. Ya. Keren. Jadi ketika kita balik kalaupun kalah sekalipun ada hal yang kita dapat, entah itu teman baru. Benar. Gitu kan ya Mas. Siapa tahu itu yang akan membuat kita menang di kemudian. Betul. Gitu. Kekalahan. Bahkan teman-teman yang saya kenal dari kompetisi itu masih ada hubungan baik gitu Mas. Ya. Jadi dia lagi di industri apa nih?
butuh insight tentang di industri itu, butuh masukan, ya kita sharing aja. Oh ternyata gitu, kita punya sudut pandang baru di teknologi di bidang tambang misalnya, seperti itu. Oke, Mas Dimas, sampean adalah seorang yang very talented ya, kalau skillful bahkan di bidang automasi, digital dan lain sebagainya. Tapi yang menurut sampean sendiri rasakan masih kurang nih di kalangan sampean, atau mungkin itu mungkin di Indonesia ya, dalam hal apa ya namanya, komunitas yang satu frame dengan sampean tuh apa sih Mas sekarang ini yang masih perlu diperbaiki? Seandainya gini pasti bisa lebih baik lagi gitu kan. Di bidang otomasi berarti ya Mas. Kalau untuk saya sih sekarang memang ya bisa saling support itu tadi sih Mas. Karena yang kita tahu kan anak teknik itu lebih ke independen ya. Iya, independen, individual juga beberapa juga gitu ya Mas. Bahkan mereka itu kan ketika udah menguasai satu hal, makanya kenapa bingung ya untuk tanya ke yang lain. Karena nggak tahu, oh ternyata dia itu ahli di bidang ini. Nah itu kan kenapa, supaya yang pertama dia bisa sharing dulu, sharing berbagi ilmunya gitu kan. Jadi ilmu itu nggak hanya yang kita pelajari, bahkan kita sharing pun kita juga bisa nambah ilmu juga kan? Bisa mempertahankan ilmu kita ketika kita memberi gitu kan. Benar. Nah pengennya sih ya, harapannya memang para ahli-ahli expert yang ada di Indonesia ini bisa lebih terbuka, lebih berbagi, supaya banyak dampak yang dihasilkan dan membuat orang lain itu juga menjadi ahli atau expert di bidang itu. Iya, benar. Dan lagian mungkin ya, karena skill teknologi ini, skill digital mungkin ya, kayak gitu itu kan mahal, mungkin ya dianggap mahal karena prosesnya juga sangat keras begitu. Jadi orang-orang yang expert di bidangnya itu enggan gitu untuk ngasih ini secara cuma-cuma share gitu. Itu kita juga ada program di situ Mas. Jadi kita jalin kemitraan dengan industri atau dengan praktisi. Jadi kita kerjasama di situ, mereka buka kelas, dan nanti kelas itu yang dikomersilkan. Jadi gak hanya sekedar berbagi gratis aja, tapi mereka bisa komersialisasi ilmunya, dikemas sebagai video pembelajaran, nanti diakses banyak orang dan bisa menghasilkan profit dari situ. Jadi dari expertise itu ini ya, membagi melalui platformnya sampean. Betul, kita open di bidang itu. Sekarang lagi proses kerjasama di bidang PLC, Programmable Logic Control. Nanti kalau dari video ini mungkin bisa menjangkau para expert yang lain, boleh kita bermitra di bidang terbuka sekali. Kita juga butuh kan kelas-kelas yang lain. Iya, sangat untuk ini jangkauan juga. Betul. Supaya skillnya kan sudah gapnya jauh tuh Mas. Kalau beliau mau tuh menjangkau, tapi kayaknya memang salah satu tujuan orang-orang expert itu ke sana yang belum terjangkau itu. Jadi mungkin nanti bisa ketemu di tengah gitu kan dari video. Win-win solution ya. Iya, win-win solution. Ya. Padahal sampean yakin ya, kalau ilmu itu apapun itu, mau teknologi, dan semakin dia dikasih gitu kan, semakin itu bertambah gitu. Kembalikan dari benda begitu. Betul. Oke teman-teman, menarik sekali dari video ini. Bahkan mungkin teman-teman bisa menyimpulkan begitu betapa gapteknya saya di bidang. Waduh, dan gitu ya. Harusnya sampean jadi pengguna biar kayak gaptek. Oh iya, nanti saya ini ke Automation Academy. Oh keren banget. Ini adalah solusi ya, menurut saya ini suatu terobosan yang menarik, yang sangat berani. Dan ini baru teman-teman. Saya banyak sekali ngikutin kelas-kelas, saya aktif di organisasi, dan saya baru dengar sekarang kalau ada kelas yang khusus di teknologi, khusus spesifik itu. Walaupun banyak ya edutech yang lain ya, di bidang digital marketing, di bidang hal-hal yang lain. Kita spesifik ke ini benar-benar yang rumit, yang otomasi begitu. Ini pasti sangat membantu kehadirannya Mas Dimas dan kawan-kawan dalam mengembangkan platformnya. Semoga ini benar-benar bisa menjadi solusi dan masyarakat juga bisa menerima ini dengan baik, sehingga kita bisa berkembang gitu. Ya, harapannya. Oke, sangat menarik, asik ngobrol dengan Mas Dimas ini teman-teman. Tapi karena pengetahuan beliau yang gapnya terlalu jauh itu dengan saya sampai bingung gitu mau ngobrol apa gitu kan. Mungkin Mas Dimas, terakhir mungkin dari sampean tentang teknologi itu, menurut sampean
skill yang paling dibutuhkan nih sekarang. Misalkan itu apakah di Jawa Timur, kalau di Indonesia mungkin boleh lah ya. Yang menurut sampean skill teknologi yang paling dibutuhkan tuh dikuasai sekarang tuh apa, Mas? Programmer. Programmer. Oh, betul. Why betul. Bahkan diproyeksikan kebutuhan programmer itu akan selalu meningkat dan fee-nya gitu kan. Sebagai seorang programmer itu juga kompetitif. Jadi kalau teman-teman di sini bisa menguasai program dan menjadi programmer itu bisa dibilang masa depannya cerah sih kayak gitu. Cerah ya. Iya, jadi memang dibutuhkan. Kunci banget loh. Segala industri, Mas. Perbankan, apalagi industri, Semuanya semua butuh usaha. Bahkan sistem kasir sudah otomatis. ya. Programmer semua itu. Karena yang membuat otomasi itu kan programmer ya. Betul. Programmer memang adalah green job. Iya. Dan sampean siap membantu di bidang itu. Automation Academy. Saya hanya memfasilitasi. Siap. Ada teman-teman yang kita mungkin nggak terekspos di sini, saya mewakili. Ada teman-teman expert di bidangnya yang siap membantu teman-teman untuk menjadi ahli program. Subhanallah. Keren banget teman-teman. Subhanallah, terima kasih banyak obrolannya Mas Dimas. Saya masih agak sesak nafas ya karena terpukau dengan pemahaman beliau di bidang teknologi. Semoga usahanya sampean juga semakin maju, platformnya sampean semakin berkembang pesat begitu kan. Untuk teman-teman juga jangan sia-siakan kesempatan ini, pengetahuan ini untuk teman-teman manfaatkan sebagai skill yang nanti akan sangat berguna di masa depan. Mungkin itu saja obrolan kita dengan Mas Dimas. Siap, terima kasih. Tentang teknologi pada hari ini. Semoga itu bisa menginspirasi dan sampai jumpa. Ngopi-ngopi ngobrol penuh inspirasi.